Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajarnya. Perkenalkan, nama kakak Siswoyo, kakak dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di masa pandemi seperti saat ini, adik-adik tidak diperkenankan untuk belajar di sekolah. Akan tetapi, adik-adik dapat belajar melalui internet dan melalui video pembelajaran seperti saat ini. Pada kali ini, kakak akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Marilah kita simak bersama-sama. Baik, tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu atau titik A, B. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali aplikasi koordinat kartesius dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang pertama yaitu pada peta. Nah, di dalam peta kita dapat menentukan letak suatu daerah atau suatu wilayah dengan melihat garis lintang dan garis bujur. Dengan begitu kita lebih cepat atau lebih mudah untuk mencari letak suatu wilayah atau letak suatu daerah. Kemudian yang kedua yaitu dalam dunia penerbangan. Di dalam dunia penerbangan, koordinat kartesius sangat bermanfaat sekali karena dengan adanya begitu akan mengurangi terjadinya tabrakan antara pesawat yang satu dengan pesawat yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada denah lokasi. Dengan adanya koordinat kartesius, kita akan lebih mudah dalam menentukan letak suatu tempat dengan denah lokasi. Nah, itu merupakan beberapa dari aplikasi koordinat kartesius. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi atau penerapan koordinat kartesius dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa sih itu pengertian koordinat kartesius? Koordinat kartesius merupakan letak suatu titik atau objek yang ditunjukkan dengan X, Y, di mana X adalah koordinat X dan Y adalah koordinat Y. Nah, koordinat kartesius terdiri dari dua garis, yaitu yang pertama yaitu garis yang mendatar atau disebut sebagai sumbu X, kemudian yang kedua yaitu garis yang tegak atau disebut sebagai sumbu Y. Nah, perpotongan antara garis sumbu X dan garis sumbu Y disebut sebagai titik origin atau titik 0,0. Sumbu Y atau disebut sebagai ordinat, sedangkan sumbu X disebut sebagai apsis. Nah, dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membagi daerah koordinat kartesius menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kuadran 1, kemudian yang kedua adalah kuadran 2, yang ketiga adalah kuadran 3, dan yang keempat adalah kuadran 4. Dan yang keempat adalah kuadran 4. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu membagi daerah koordinat kartesius menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu kuadran 1. Di kuadran 1 ini dibatasi oleh sumbu X-nya positif, kemudian yang sumbu Y atau koordinat Y adalah positif. Sehingga dapat kita tulis ciri dari kuadran pertama adalah X, Y. Kemudian bagian yang kedua yaitu kuadran 2. Nah, di sini di kuadran 2 dibatasi oleh koordinat X-nya negatif, sedangkan koordinat Y-nya adalah positif. Sehingga dapat kita tulis ciri dari kuadran 2 adalah negatif X, Y. Kemudian bagian yang ketiga adalah kuadran 3. Nah, di kuadran 3 ini dibatasi oleh koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya adalah negatif.
Sehingga dapat kita tulis ciri dari koordinat. Ciri dari kuadran 3 adalah negatif X, negatif Y. Kemudian yang terakhir yaitu bagian yang keempat atau disebut kuadran 4. Nah, di kuadran 4 dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Sehingga dapat kita tulis ciri dari kuadran yang keempat adalah X, negatif Y. Nah, selanjutnya bagaimana sih penulisan titik koordinat? Nah, cara menuliskan titik koordinat yaitu X, Y, di mana X adalah koordinat X, sedangkan Y adalah koordinat Y. Nah, sekarang coba kalian perhatikan bidang koordinat kartesius di samping. Nah, apabila kakak memiliki titik A, nah, berapakah koordinat titik A? Nah, coba kalian perhatikan di titik A. Nah, kita tarik garis lurus ke sumbu X. Nah, di situ ada angka 4. Kemudian kita tarik garis lurus ke sumbu Y. Di situ ada angka 4. Sehingga dapat kita tulis koordinat titik A adalah 4,4. Nah, kemudian kakak memiliki titik lagi yaitu titik B. Nah, berapakah koordinat titik B? Oke, perhatikan titik B. Nah, kita tarik garis lurus ke sumbu X. Nah, di situ ada angka negatif 4. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik B ke sumbu Y. Nah, di situ ada angka negatif 2. Sehingga dapat kita tulis koordinat titik B adalah negatif 4, negatif 2. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan cara penulisan koordinat kartesius? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kalian perhatikan bidang koordinat berikut ini. Apabila kakak memiliki titik A negatif 3,4, nah, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu X? Nah, di situ dapat dilihat yaitu 4 satuan di atas sumbu X. Sehingga kita tulis posisi titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian, bagaimana posisi titik A terhadap sumbu Y? Nah, di situ dapat dilihat yaitu 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Sehingga dapat kita tulis yaitu posisi titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan di kiri sumbu Y. Nah, kemudian kakak memiliki titik lagi yaitu B negatif 4, negatif 5. Nah, bagaimana posisi titik B terhadap sumbu X? Yaitu dapat dilihat di situ yaitu 5 satuan di bawah sumbu X. Nah, sehingga dapat kita tulis posisi titik B terhadap sumbu X yaitu 5 satuan di bawah sumbu X. Kemudian, bagaimana posisi titik B terhadap sumbu Y? Nah, disitu dapat dilihat yaitu 4 satuan di kiri sumbu Y. Sehingga dapat kita tulis posisi titik B terhadap sumbu Y yaitu 4 satuan di kiri sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Titik 0,0 disebut juga dengan titik origin. Nah, sekarang perhatikan bidang koordinat berikut ini. Apabila kakak memiliki titik A 4,5, bagaimana posisi titik A terhadap titik asal? Nah, kita berjalan dari 0,0. Nah, kita berjalan kemana? Kita berjalan 4 satuan ke sebelah kanan. Kemudian kita berjalan lagi 5 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tulis posisi titik A terhadap titik asal yaitu 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Kemudian kakak memiliki titik lagi yaitu titik B negatif 2, negatif 3. Nah, bagaimana posisi titik B terhadap titik asal 0,0?
kita berjalan dari titik 0,0 kemana? Ke arah kiri, yaitu berapa satuan? 2 satuan ke arah kiri. Kemudian 3 satuan ke arah bawah. Sehingga dapat kita tulis posisi titik B terhadap titik asal 0,0 adalah 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membahas posisi titik terhadap titik tertentu atau titik A, B. Nah, sekarang perhatikan bidang koordinat berikut ini. Nah, apabila kakak memiliki titik A yaitu 2,5 dan B 4,3. Nah, bagaimana posisi titik A terhadap titik B? Nah, maka kita berjalan dari titik B menuju titik A, yaitu 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tulis posisi titik A terhadap titik B adalah 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Kemudian kakak memiliki titik lagi, yaitu titik C min 4,2. Bagaimana posisi titik A terhadap titik C? Maka kita berjalan dari titik C menuju titik A. Nah, kita berjalan 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tulis posisi titik A terhadap titik C adalah 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal dari koordinat kartesius. Nah, contoh yang pertama yaitu apabila kakak memiliki soal seperti ini, absis dari titik A 9,3 adalah, nah, masih ingat kan penulisan koordinat kartesius di mana x, y, yaitu x adalah koordinat x, sedangkan y adalah koordinat y. Koordinat x atau disebut sebagai absis. Kemudian koordinat y disebut sebagai ordinat. Jadi absis dari titik A 9,3 adalah 9. Perhatikan bidang koordinat berikut ini. Apabila kakak memiliki titik A, nah, bagaimana posisi titik A terhadap titik asal 0,0? Maka kita berjalan dari titik asal, yaitu titik 0,0 menuju titik A, yaitu 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Sehingga dapat kita tulis posisi titik A terhadap titik asal 0,0 adalah 5 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Nah, mudah bukan? Oke, sampai di sini kita telah mempelajari 3 subbab. Yang pertama yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kemudian yang ketiga yaitu posisi titik terhadap titik tertentu. Nah, bagaimana adik-adik terkait materi koordinat kartesius? Itu yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada salah kata, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.